Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mukjizat. Di sini kita akan berbincang bagaimana menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa kalau kita anak-anaknya mau dituntun ke masuk zonanya Tuhan. Dari situ kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Nah, hari ini, saat ini, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Bambang. Inilah Bapak Bambang. Dari mana, Pak? Saya dari Wonogiri. Pak Bambang ini juga sudah masuk ke zona mukjizat dan mendapat mukjizat. Amin. Tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Jadi jangan kemana-mana, kita simak ya acara zona mukjizat ini. Bagaimana kita supaya mengerti, kita masuk mukjizat, akhirnya mendapat mukjizat. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk pamer atau apa ya, Pak untuk Bambang, kemuliaan tapi untuk Tuhan. Semua kemuliaan Tuhan. Biar apa yang sudah Pak Bambang alami ini benar-benar bisa menginspirasi. Oh, Tuhan itu memang ada. Amin. Tuhan itu memang hidup. Amin. Tuhan itu memang masih bisa menolong sampai saat ini. Amin, amin. Masih bikin mukjizat. Bukan saat dia ada di dunia dulu, tapi sampai sekarang pun Tuhan Yesus itu tetap bisa menyatakan mukjizatnya lewat anak-anaknya yang tentu saja masuk ke zona mukjizat. Amin, amin. Nah, masuk zona mukjizatnya itu kayak apa, kita tanya ya Pak Bambang. Dulu itu sebelum kenal Tuhan Yesus, terus belum masuk ke zonanya Tuhan, itu kehidupannya seperti apa Pak Bambang? Kami hidupnya itu ya hanya mengejar mungkin seneng aja Bu ya. Masih saya mungkin ada judi, mungkin kita minum seperti itu. Tapi pernah ke dukun-dukun gitu nggak sih Pak? Itu pernah banget Bu. Kami Saya juga malah terjebak pada kalau ada orang yang pernah ke dukun-dukun nih, ceritanya gimana Pak? Ya kami Bu, yang namanya orang dunia ya, kami pengen mengejar sukses. Kalau sukses secara dunia itu kan ya kita dulu nggak ngerti ya, mungkin karena mindset kami juga nggak tahu, kami belum mengenal Tuhan. Hasilnya ya kita capek aja Bu. Pemirsa, udah ya, jangan ke dukun, ke Tuhan Yesus saja. Amin, sudah amin. ada buktinya. Amin, amin, amin. Pak Bambang ini katanya dulu dari pindah-pindah tuh dari Wonogiri kemana Pak? Kami dari Wonogiri, terus pindah ke Praci, terus pindah ke Wonogiri lagi, pindah ke Karanganyar, pindah ke Kerawang, terus pindah ke Klaten, terus akhirnya balik Wonogiri lagi Bu. Jadi ketujuan 7 kali. Nah terus kok bisa masuk ke zonanya Tuhan itu gimana Pak? Puji Tuhan ya, Tuhan beri kesempatan kami sekeluarga bisa bergabung sampai di GBI Keluarga Allah. Kami sering mendengarkan, bukan sering mendengarkan, setiap minggu mendengarkan khotbah Bapak Ubaja, Bapak Jonathan, dan semua hamba-hamba Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Nah, awalnya memang penyertaan Tuhan itu luar biasa, Bu. Memang awalnya kami belum di GBI Keluarga Allah. Kami bersama istri itu memang beda keyakinan. Dari nol sampai mengerti, sampai mengetahui, sampai akhirnya kita bisa belajar tentang firman, sampai belajar persepuluhan, dan semua itu ya betul-betul kami setelah di GBI Keluarga Allah. Seperti itu Bu. Terus Pak Bambang dari itu pengen balik lagi, itu apa yang membuat Pak Bambang balik lagi bisa ke Klaten lalu ke Wonogiri? Oh, itu luar biasa Bu. Itu juga saya rasakan penyertaan Tuhan ya Bu, rencana Tuhan. Jadi gini, tadinya karena saya jatuh bangun ekonomi, saya jujur aja tidak pengen balik lagi ke Wonogiri. Sudah tidak punya keinginan, secara manusia tidak mau balik ke Wonogiri karena mungkin kan ada malu dan lain sebagainya ya. Tapi kami dituntun. Jadi waktu saya dari Kerawang pindah ke Klaten itu intinya hanya satu, transit. Kalau dari Kalimantan kan, kalau di Bandara Soekarno-Hatta ke Kerawang jauh transit daratnya. Nah kami pindah ke Klaten itu hanya untuk supaya transit daratnya itu dekat. Jadi dari Bandara Jogja waktu itu kan cuman 1,5 jam dari Klaten. Nah itu. Nah setelah itu kami dituntun sama Tuhan juga ya, dari Roh Kudus. Ada kerinduan karena orang tua di Wonogiri. Setelah di Klaten kan berpikir gini, oh wong cedak kok ketika cuti mosok ora nengok orang tua. Akhirnya nengok seperti itu. Nah dari situ akhirnya jadi ada kerinduan. Dan kami memang betul-betul waktu itu dari Klaten, GBI Keluarga Allah Klaten, waktu itu Bu Yuli ya, Bu Yuli, kami minta izin, kami didoakan Bu, luar biasa. Doanya memang luar biasa, dahsyat itu kuasa Tuhan. Kami memang
didoakan waktu itu menjadi keluarga yang Shekinah Glory, keluarga yang diberkati menjadi berkat. Akhirnya jadi punya kerinduan pindah ke Wonogiri seperti itu. Jadi bertahap Bu. Memang itu kuasa Di Tuhan. Wonogiri itu Pak Bambang belum punya kerjaan. Belum. Jadi kami masih tuntunan pekerjaan hanya pekerjaan serabutan Bu. Ya tadi seperti saya mungkin sudah saya saksikan, saya cuman jadi ngawasi bangunan, cuman waktu itu cuman digaji aja 60.000 per hari. Tapi Tuhan ya cukupkan. Luar biasa. Jadi waktu itu masih bolak-balik Wonogiri Klaten gitu. Nah, pada saat tiba memang ketika kami dijamah Tuhan, semakin luar biasa itu ketika kita mengenal Pondok Daud pertama kali, Bu. Ya, waktu itu memang kami saat itu benar-benar secara ekonomi kami betul-betul di bawah betul-betul. Kami tidak punya apa-apa, bahkan kami punya tanggungan juga dan lain sebagainya. Tapi saya hanya satu Pondok Daud, pemirsa, Pondok Daud itu tempat kita menyembah Tuhan benar-benar. Itu kalau dulu di GBI Keluarga Allah Solo itu 24 jam. Tapi karena pandemi kita sekarang ada hanya sampai dari jam 5 pagi sampai jam 4 saja. Kalau mau datang juga silahkan bisa ya. Amin. Kalau yang mau online 24 jam itu online Pondok Daudnya. Jadi bisa dicari live Pondok Daud live GBI Keluarga Allah. Gitu. Oke Pak Bambang lanjut. Iya, amin puji Tuhan. Waktu itu kami dituntun, kuasa Tuhan nuntun, Roh Kudus nuntun saya sama istri saya pakai motor. Masih ingat betul saya, hujan rintik-rintik, pakai mantel aja, mantel yang 5.000-an itu Bu. Itu pengen banget gitu atau iya, kerinduan dari dalam yang sudah tidak dibendung ya, karena kan kalau kita lagi lagi nggak punya apa-apa, lagi sedih itu kan keinginan mencari Tuhan lebih tinggi gitu. Betul. Nah waktu itu bagus itu mencari Tuhan, jangan kedukun lagi ya. Waktu down kita tuh mendingan cari Tuhan pemirsa. Kalau nggak bisa ke Pondok Daud aja, kayak Pak Bambang. Luar biasa. Ke Pondok Daud? Iya lah, dari Pondok Daud saya sama istri saya datang sekitar jam 9 lah sampai di 9 malam ya? 9 malam sampai di naik motor dari Wonogiri ke Solo. Wonogiri, iya. Keadaan hujan. Iya hujan, rintik-rintik hujan gerimis lah pokoknya waktu itu. Tapi ya sampai sini basah Bu. Luar biasa. Begitu saya masuk ruang Pondok Daud, benar-benar saya tidak berpikir minta Tuhan itu apa-apa, tidak. Secara manusia saya itu hilang. Dari masuk ruang Pondok Daud sama istri saya mendengar puji-pujian yang ada di Pondok Daud itu langsung luar biasa muncul. Saya istilahnya hanya satu yang saya Roh Kudus bicara sama saya, menuntun saya bahwa Tuhan buat aku semakin taat dan setia Tuhan. Tuhan buat aku taat dan setia. Langsung saya ikut-ikut memuji. Cuman itu aja. Jadi buat aku seturut dengan rencanamu Tuhan. Buat aku semakin taat dan setia. Itu aja doa saya. Nah ketika itu saya langsung ikuti puji-pujian. Tak terasa saya tuh mengikuti irama pujian, memuji menyembah nama Tuhan itu luar biasa, nggak terasa. Jadi hati itu damai sejahtera luar biasa. Itu yang saya merasakan bahwa kekuatan dari dalam. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam 12 Bu. Dari jam 9 sampai jam 12 nggak kerasa. 3 jam. Ya. Tak terasa. Nggak kerasa sama istri digeplek. Mas ayo pulang sudah malam. Oh iya nggak ngerti. Padahal waktu itu saya nggak pakai jaket. Saya masih baju masih basah, kena AC yang dingin banget. Nggak kerasa. Langsung pulang itu sukacita Bu. Saya masih suasana hujan rintik-rintik itu. Saya masih pakai mantel, tapi saya menyembah memuji nama Tuhan itu di perjalanan itu luar biasa. Jadi semangat saya itu sudah beda ya Pak. Iya, sudah beda. Semangat itu sudah di alam roh itu saya merasakan memang kayak kemenangan yang sudah luar biasa. Ya, dan itu terbukti loh Bu ya. Terbukti secara fisiknya, secara nyatanya 2 hari Bu. Saya langsung mendapatkan tawaran. Ya toh. Tawaran untuk bagaimana saya mengerjakan sebagai marketing perumahan. Itu kebetulan perumahannya memang udah lama agak mangkrak ya, nggak bisa terjual. Gitu ya. Nah di situ saya langsung mau tanda tangan kontrak. Waktu itu saya cuma dikasih transport per bulan 1 juta Bu. Udah nggak apa-apa, saya semangat. Tapi puji Tuhan dalam jangka beberapa bulan itu langsung bisa terjual semua Bu.
Tapi perjuangannya Pak Bambang gimana itu? Ya itu sebetulnya saya nggak berjuang. Wong saya itu ketika saya berjuang sendiri, saya keliling kemana-mana nawarkan pakai brosur itu nggak ada pembeli, Bu. Nah terus waktu itu saya udah kehabisan uang, bensin udah nipis, saya udah ya gimana ya, nangis batin saya. Tapi saya tetap memuji-muji nama Tuhan. Saya tetap memuji-muji nama Tuhan sambil naik motor. Tapi langsung hati saya tuh ada yang kayak ngasih tahu. Roh Kudus itu ngasih tahu. Ora usah kemana-mana, besok mandi jam pagi langsung ke kantor. Mandi langsung ke kantor aja, standby di kantor. Gitu aja saya langsung. Bener tak praktekkan, Bu. Begitu saya jam 8 kan ngantor, saya langsung di kantor pemasarannya. Tidak lama datang konsumen. Nah, dari konsumen ini membawa konsumen, makanya cepet. Lah ini kan kuasa Tuhan. Kalau saya nggak bisa apa-apa. Jadi sudah keliling-keliling nggak dapat pembeli, tapi duduk manis disuruh Tuhan malah pada datang. Betul. Luar biasa. Nah, puji Tuhannya lagi, Bu. Puji Tuhannya lagi. Kalau saya kan kebetulan basicnya juga di konstruksi ya. Nah, terus tanya waktu itu ketika sudah ada penjualan, bos saya nanya, disuruh nanyakan, Bang, ada nggak yang bisa borong tapi full finance sharing, nggak termin. Full finance sharing itu maksudnya selesai baru dibayar. Puji Tuhannya saya langsung terima rema gitu. Wah ini saya Pak, saya mau gitu. Emang kamu mau? Bisa Pak, dibuktikan aja dulu. Nah waktu itu sudah ada 8 unit. Saya ada kontrak 8 unit, Bu. Lah kalau 8 unit taruhlah kalau waktu itu RAB-nya 50 ya, Bu. Berarti kan kalau 50 kali 8 kan sudah harusnya dia uang 400 juta kan modalnya. Tapi waktu itu saya hanya modal 10 juta, Bu. Ini kan kuasa Tuhan lagi ya. Kuasa Tuhan, karena Tuhan Roh Kudus itu berbicara dalam hati saya, mengalir, ikuti mengalir. Benar, Bu, ini benar-benar nyata saya rasakan mujizat dari uang 10 ini. Hikmat Tuhan muncul. Ini hanya untuk persediaan bayar tenaga seperti itu. Karena waktu itu kontrak tenaga karena bayar bangun rumah subsidi. Waktu itu tenagane cuman kita bayar 13 juta, Bu. Per 1 unit. Tahun 2018 kalau nggak salah itu. 2018. Nah, setelah itu kami butuh material kan. Nah, materialnya itu saya nyari konsignasi, Bu. Nyari istilahnya invoice. Ya saya datang karena gini, saya terinspirasi rema dari firman Tuhan. Saya waktu ingat ada janda nabi yang tidak punya, cuman punya istilahnya minyak dibuli-buli itu. Terus Nabi Elia ya, itu mengatakan bahwa carilah buli-buli sebanyak-banyaknya yang kosong. Nah, secara iman saya mengatakan kalau saat itu janda itu disuruh seperti itu, janda itu juga janda nabi itu juga nggak punya apa-apa pasti kan, nggak mungkin buli-buli itu dia beli, pasti kan dia minjam. Lah kalau minjam itu yang penting kan tanggung jawab untuk mengembalikannya. Pertama itu, yang kedua, yang namanya minjam itu kan pressure-nya kan, yang namanya orang nggak punya terus minjam. Itu kan pasti ada pressure toh. Tapi betul. Ketika kita di dalam Tuhan, kita dituntun, orang yang akan sentuh juga Tuhan kan. Waktu itu saya dari toko material ke toko material seperti itu, Bu. Ditolak nggak apa-apa, ditolak kan niat kita juga baik kok itu. Betul. Sampai akhirnya ada satu toko material yang menawarkan mau kerjasama, percaya. Terus waktu itu nanyain, "Loh Mas, yen iki misale ono kowe invoice, kamu invoice dulu, kira-kira kamu jaminannya opo?" "Bu, saya nggak punya apa-apa, punyanya saya ini waktu itu motor Beat, Bu. Ini ada BPKB-nya, ya udah lah. Sekarang kalau motor itu berapa ya nilainya kan nggak relevan. Ini kan kuasa Tuhan, bener-bener terjadi." Akhirnya dibawa Tuhan ke keberhasilan terus gitu, Pak. Iya, betul. Karena apa? Puji Tuhan ya, Bu. Terus Pak Bambang bergereja di GBI Keluarga Allah. Iya, di Wonogiri sudah waktu itu. Itu peristiwanya kalau saya dengar tuh Pak Bambang bisa janji iman atau membantu pembangunan gereja di GBI Keluarga Allah Wonogiri itu bagaimana ya? Wah, itu luar biasa. Kalau ditanya dari janji iman, saya pernah juga ya kan, waktu itu ada doa yang dimana waktu itu disuruh, kalau nggak salah itu Bapak Jonathan
Jadi pas ngampu itu silahkan pejamkan mata, nilai berapa yang akan kamu berikan untuk janji iman. Tuhan akan Roh Kudus akan nuntun. Itu kan. Nah waktu itu lucu Bu. Saya pas waktu itu pejamkan mata, saya ketemu angka 9. Ini belum yang bangun gereja ya Bu, ya baru janji iman awal. Terus waktu itu istri saya ketemu 10, ya wes 10 aja kita ambil yang banyak. Nah ternyata setelah 1 hari perjalanan, istri saya ngomong sama saya, Mas, saya ora serki, aku pengen ngomongi tapi ya jangan marah ya gitu. Istri saya, janji iman itu yang muncul di saya itu 25 juta gitu. Itu waktu awal-awalan. Saya langsung tangkap, enggak apa-apa. Padahal nggak punya apa-apa loh waktu itu, nggak ada sama sekali, belum ada, nggak apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus aku yakin kita pasti bisa. Ternyata juga luar biasa kok. Terus waktu itu juga nggak lama langsung terselesaikan. Kan itu waktu itu kan kita bayarnya kan seminggu atau sampai itu ya, kita sampai cepet itu selesai Bu. Terus setelah itu kami juga dapat rema waktu itu untuk bangun kolam baptis dulu. Kolam baptis itu aku terima rema itu. Aku mau ngerjakan itu, belum pegang uangnya juga Bu. Nah habis itu saya terima rema itu, besoknya 1 minggu, nggak ada 1 minggu. Saya langsung dapat borongan cut and fill. Rumah ada berapa unit ya, kalau nggak salah itu 30 unit yang ada di yang ngasihkan itu dari teman juga. Seperti nilai itu langsung tak pakai itu selesai. Luar biasa. Nah puji Tuhan luar biasa. Sampai kami mendapat rema ketika saya masuk GBI Keluarga Allah Wonogiri. Pertama dari Pak Pendeta waktu itu Pak Han mengumumkan gereja ini mau ada renovasi, GBI Keluarga Allah mau ada renovasi gereja. Anggarannya sekitar 1 sampai 1,5 M. Nah itu ya saya berani Bu, saya doa, Tuhan aku mau, Tuhan aku tangkap rema Tuhan, aku mau jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membangun gereja ini, aku mau Tuhan. Nah itu yang luar biasa betul-betul. Saya langsung dapat proyek yang sekarang saya kerjakan ini Bu. Saya tuh belajar dari perjalanannya Pak Bambang ini luar biasa ya. Dari yang namanya iman itu kayak gitu saudara. Belum pegang, tapi kalau Tuhan ngasih sesuatu di hati, pegang aja. Nanti Tuhan yang buka jalan. Gitu ya Pak Bambang ya. Iya. Itu berkali-kali ya Pak Bambang. Berkali-kali. Tidak cukup sekali. Ketika beliau sudah masuk ke zonanya Tuhan, mulai bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu orang otomatis dituntun dengan Roh Kudus untuk masuk apa yang harus dilakukan. Nah ini contohnya. Sehingga keberhasilan demi keberhasilan itu dialami ya Pak Bambang. Amin. Yang rasanya itu nggak masuk akal gitu ya Pak Bambang ya. Ini yang namanya mujizat ini kayak gini saudara. Jadi memang harus masuk ke zonanya dulu ya Pak ya. Nanti baru ngalami mujizatnya. Luar biasa. Nah ini karena waktunya udah nggak ini, Pak Bambang ada nggak ini apa ya, kayak ingin cita-cita atau pesan buat pemirsa di rumah gitu apa Pak? Amin. Satu hal yang kami terus lakukan sejak saya mengetahui sampai sekarang itu tentang persepuluhan. Karena persepuluhan, janji iman luar biasa. Karena apa? Saat ini saya pegang rema Tuhan, saya melakukan saat ini untuk pembangunan gereja. Itu bukan berarti saya punya uang terus banyak terus bangun, enggak, tapi mengalir. Seperti itu. Puji Tuhan sampai hari ini tidak berkurang, tetapi saya semakin ditambah-tambahkan. Makanya ayo kita betul-betul siapapun pasti akan menerima mujizat ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan benar-benar seturut dengan rencana Tuhan. Perkataan profetik jangan lupa. Ya, perkataan katanya ditulis ya, benar ya, Pak Bambang? Betul, saya tulis. Betul. Apa keinginannya, kebutuhannya ditulis betul. Semua. Saya waktu itu penghasilan per hari baru 60.000. Tapi saya dengan iman saya katakan, saya tulis karena waktu itu ada pembelajaran untuk tentang apa ya? Doa profetik dan juga tentang perekonomian itu. Waktu itu dari Pak Obaja. Transformasi keuangan. Transformasi keuangan.
kekurangan, betul. Saya tulis karena waktu itu diajarin kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk kuliah anak, kebutuhan untuk ini sampai tabungan. Nilainya itu fantastis waktu itu. Saya per hari 60.000. Tapi dengan iman waktu itu saya betul-betul merasakan transformasi dari khotbah Bapak Ubaja itu benar-benar saya rasakan, Bu. Jadi nyata kayak klik gitu loh. Langsung saya tangkap. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan. Ini aku akan mendapat penghasilan inilah. Sekarang berlebih, Bu, malah. Dari amburadul, saudara. Dari amburadul jadi tertata dengan baik. Amin, karena amin. tuntunan Tuhan, karena Pak Bambang dan Ibu Bambang tentunya ya, suami istri mau masuk ke zonanya Tuhan, mau dituntun Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Pak Bambang. Salam buat Bu Bambang dan anak-anak. Amin, ya Bu. Pemirsa, itulah kesaksian dari Bapak Bambang. Saya percaya kalau Bapak Bambang bisa masuk ke zonanya Tuhan dan mengalami mukjizat demi mukjizat, saudara juga pasti bisa. Karena saya juga mengalami, kita semua mengalami, saudara juga pasti bisa. Mari datang ibadah di GBI Keluarga Allah. Karena di sana ada tuntunan Tuhan, ada perkataan Tuhan yang bisa membuat kita masuk ke zonanya, yang membuat kita bisa mengalami mukjizatnya. Tuhan Yesus memberkati.